Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria Prahesti STH MM yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Ibu Diakun Herlina Wiuda selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Bapak, Ibu Penetua dan Diakun Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Mardiampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Dan Diakun Nerna Tutiasi dan Isabel Gloria Angelica yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia. Dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakun dari lingkungan pelayanan 1, liturgus penetua Herti Carolina, song leader Juni Rumsakaria dan Adelin Febriana, pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Berita kebaktian diberitahukan kepada anggota dan pendamping seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Barimba bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB dan yang bertugas sebagai liturgus Lelu Dayanu, doa persembahan Mikel dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. Demikian berita jemaat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum pendeta, penetua dan diakun yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 23, mari memuji. Hidup
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut potong dan salam tadi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat nomor 219 bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti pada hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab.
Pembacaan Alkitab untuk kita saat ini seperti yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Ayub pasal 38 ayat yang pertama hingga yang ke-7, yang demikian bunyinya dengan judul Jawab Tuhan kepada Ayub, Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang menetapkan ukuran, bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah menentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendi yang dilantakkan, dan siapa yang akan memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 140 bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Tiada yang mustahil.
Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Sebelum kita membaca dan merenungkan nas ini, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab hari ini kami boleh dikumpulkan di gereja ini bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mengerti dan memahami maksud-Mu melalui firman-Mu hari ini bagi kami. Dengan demikian kami boleh semakin baik ke depan dan kemudian mengikut Tuhan dengan setia. Kami percayakan saat-saat di mana kami merenungkan firman-Mu, terlebih kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami sekalian untuk bisa mengerjakan segala yang baik dan benar menurut kehendak Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Oleh Yesus Kristus kami memohon, tuntunlah kami merenungkan firman-Mu. Amin. Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya bacakan demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan Alkitab. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan, nama saya Pendeta Maria Prahesti. Untuk saat ini saya melayani di Jemaat Sidorejo di Tamban Catur. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kepada kita hari ini diperhadapkan nas dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45, dan kita sudah baca bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika ditanyakan kepada kita, menurut pendapat kita, siapakah yang memiliki posisi yang besar di gereja? Atau menurut kita, siapakah yang terbesar di gereja atau dalam persekutuan kita? Apakah pendeta? Apakah penatua? Atau ketua kemajelisan? Kira-kira apa jawaban kita? Mungkin kita beranggapan bahwa
Yang disebut sebagai orang dengan posisi besar di gereja adalah para pemimpin gereja. Seperti itu pandangan kita pada umumnya. Namun bagaimana kata Tuhan tentang yang besar di hadapannya? Bapak Ibu saudara-saudari, sudah sejak lama kedudukan, kemewahan, kekuasaan telah menjadi ukuran keberhasilan, ukuran kemuliaan, ukuran kesuksesan manusia. Sehingga tidak heran banyak orang berusaha untuk memperolehnya dengan berbagai cara jika ada kesempatannya. Dan seringkali ukuran yang dipakai pada umumnya untuk menilai kebesaran manusia juga dipakai di dalam gereja atau dalam persekutuan dalam Tuhan. Padahal di dalam gereja itu walaupun ada organisasi atau struktur atau jabatan di dalamnya, sebenarnya bukan mau berbicara tentang kekuasaan, tetapi berbicara tentang penata layanan atau bagaimana caranya untuk melayani dengan lebih baik seperti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus mengungkapkan bahwa Yakobus dan Yohanes, dua orang murid Yesus, pernah berusaha untuk mendapatkan tempat yang terhormat kelak saat Yesus dimuliakan dalam kerajaannya. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk dapat duduk di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri Yesus dalam kemuliaannya itu. Sehingga ketika ada kesempatan mereka bisa berbicara langsung dengan Yesus, mereka kemudian menyampaikan keinginan hati mereka itu, supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka meminta hal tersebut tepat setelah Yesus menyampaikan soal penderitaannya. Kita bisa baca pada perikop sebelumnya itu tentang bagaimana Yesus menyampaikan untuk ketiga kalinya tentang penderitaannya. Mereka menyampaikan permintaan mereka itu tepat setelah Yesus menyampaikan soal penderitaannya, soal kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh para murid segera setelah mereka masuk ke Yerusalem, soal kematian Yesus. Namun juga ia menyampaikan soal kebangkitannya, yang tentunya dalam rangkaian penyampaiannya itu, hal tersebut memang betul-betul dipahami oleh para murid terkait dengan penderitaan, terkait juga tentang kemuliaannya dalam kebangkitannya itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ketika para murid mendengar soal penderitaan, kematian Yesus, mereka mungkin tidak habis pikir kenapa harus dijalani dengan sesulit itu untuk bisa mencapai kemuliaan dari Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, yaitu melalui kebangkitan itu tadi. Sehingga sepertinya karena fokus mereka ada pada kemuliaan dalam kerajaan Allah itu, bukan pada penderitaan dan kebangkitan Yesus, sehingga sepertinya berita tentang penderitaan Yesus, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus itu seperti lewat begitu saja dari pendengaran mereka. Seakan-akan itu adalah suatu hal yang mudah untuk dihadapi. Yang penting sekarang bukan penderitaannya, tapi posisinya kelak di dalam kerajaan Allah itu. Asalkan posisi itu didapat, tidak apa-apa penderitaan itu dijalani. Mungkin seperti itu. Sehingga penderitaan yang begitu luar biasa sampai dengan kematian itu seperti lewat saja dari telinga atau pendengaran mereka. Lalu mulailah terjadi keributan soal siapa yang terbesar, siapa cepat dia dapat kedudukan kiri dan kanan, dan seterusnya. Sehingga kita melihat gambaran seperti orang sedang melobi di sini untuk kedua kedudukan itu tadi, di kiri dan di kanan Yesus. Sehingga lahirlah permintaan Yakobus dan Yohanes seperti yang dicatat oleh Injil Markus yang kita baca pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menanggapi permintaan dari Yakobus dan Yohanes ini? Yesus mengatakan dua hal penting kepada mereka. Yang pertama adalah Yesus menyampaikan soal siapa yang terbesar di dalam kerajaannya itu. Orang yang terbesar
adalah mereka yang minum cawan yang harus dia minum dan dibaptis dengan baptisan yang ia terima. Bapak Ibu, ini bukan soal sederhana mengenai sakramen yang kita terima di dalam gereja, bukan hanya soal itu, tetapi cawan dan juga dibaptis dengan baptisan yang ia terima ini berbicara mengenai suatu hal yang dalam untuk mereka ketika itu, yang harus segera mereka hadapi. Cawan dalam Perjanjian Lama digunakan untuk menggambarkan tentang takdir seseorang yang biasanya itu bersifat negatif, dan cawan ini juga metafora yang sama yang digunakan oleh Yesus ketika ia berada di Getsemani malam sebelum penyalipannya itu. Dan kemudian baptisan merupakan metafora penderitaan, bahkan juga kematian. Seperti yang disampaikan dalam Lukas 12 ayat 50 itu, Yesus menyampaikan bahwa penyalipannya itu adalah baptisannya. Jadi kemuliaan melibatkan rasa sakit, penderitaan dan kematian, sehingga tidak dapat terelakkan, harus terjadi. Digambarkan dengan cawan dan baptisan itu tadi. Ketika mereka ingin menjadi yang terbesar, siapapun mereka harus bisa atau mau menerima cawan yang dia minum dan dibaptis dalam baptisan yang dia terima. Begitu disampaikan Tuhan, itu berarti bahwa siapapun yang ingin menerima kemuliaan dalam kerajaan Allah harus rela untuk menderita, bahkan sampai mati taat kepada Tuhan. Nah, tentu sebagai murid-murid, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai murid-murid yang dekat dengan Yesus dan hidup di masa yang sama dengan Yesus, para murid itu tentu mengerti gaya bahasa Yesus ini. Tidak sulit untuk mereka mengerti. Mereka tidak bisa tidak pasti mengerti tentang penderitaan dan kematian yang disampaikan oleh Yesus melalui cawan dan juga baptisannya itu. Dan luar biasa bagi kita ketika mereka menjawab dengan jawaban yang betul-betul berisi tekad yang kuat. Jawaban mereka betul-betul mengungkapkan tekad mereka untuk nekat ikut serta dalam penderitaan dan maut yang akan dialami Yesus, walaupun mereka tidak mengerti kenapa perlu sejauh itu untuk menjadi yang terbesar, untuk memperoleh kemuliaan rohani dalam kerajaan Allah kelak. Terbukti jawaban mereka, ya mereka mau bersedia untuk minum cawan, untuk dibaptis dengan baptisannya dan seterusnya. Artinya mereka sudah mengerti bahwa mereka bersedia, mereka mau, mereka punya komitmen untuk melayani seperti Yesus melayani dan bersedia untuk pikul salib itu bersama-sama dengan Yesus. Saat itu mereka menyampaikan komitmen yang kuat, masih belum berubah karena mereka masih belum menghadapinya secara nyata. Mereka memang loyal, akan tetapi mereka di sisi lain juga terdorong oleh harapan akan mendapat pahala khusus, tempat khusus, kedudukan yang khusus dalam kerajaan Allah. Dan keinginan itu sepertinya jauh lebih besar dibandingkan dengan derita dan juga maut yang akan dihadapi mereka. Nah, dalam bagian terakhir soal siapa yang duduk di kiri dan kanan ini, Yesus mengatakan itu kedaulatan Allah yang menentukannya, bukan atas permintaan manusia, bukan karena lobi-lobi manusia, bukan karena amal baik manusia, bukan karena kedekatan hubungan manusia, bukan karena jabatan atau kedudukan di dunia, tetapi murni pada kedaulatan Allah. Allah yang menentukan pada siapa ia memberikan anugerah itu, anugerah untuk bisa menerima keselamatan, bahkan juga anugerah untuk bisa memikul salib, anugerah untuk bisa mengikut Yesus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kedua, Yesus menanggapi permintaan para murid ini dengan mengatakan kepada mereka soal orang yang terbesar adalah orang yang sungguh-sungguh melayani. Pada bagian ayat yang ke-43 sampai 44. Yesus ingin murid-murid melihat posisi mereka yang terpilih sebagai muridnya itu bukan dalam konteks jabatan. 12 orang yang terpilih sebagai orang terdekat Yesus ketika itu
Yesus ingin mereka melihat posisi mereka itu sebagai sesuatu yang lebih berarti dalam kehidupan mereka, bukan hanya sekedar berada pada posisi jabatan atau kedudukan tertentu sebagai murid Yesus. Yesus ingin melihat mereka mengerti bahwa posisi mereka itu ada dalam fungsi mereka. Fungsi mereka melayani, fungsi mereka menjadi berkat, fungsi mereka yang saling mengutamakan. Bukan menindas seperti penguasa duniawi ketika itu, bukan juga sok kuasa, bukan memperlakukan sesamanya antar murid itu dengan buruk, saling bertengkar memperebutkan kekuasaan, tapi saling melayani satu sama lain, saling mengutamakan dan saling menganggap penting sesamanya, rekan sekerjanya, satu persekutuannya. Dengan demikian, dapat dipahami kalau yang terbesar bagi Yesus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikutinya. Dalam pengertian ini, sekali lagi, adalah orang-orang yang bersedia untuk menerima cawan dan baptisannya dan dalam hal melayani. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikutinya ialah orang-orang atau mereka yang melakukan kehendaknya dan meniru teladannya. Teladan Kristus adalah ketaatan kepada Allah itu sendiri dengan rela untuk menderita sampai mati dan melayani dengan seluruh hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah menurut nas ini, bahwa kebesaran atau keutamaan seseorang tidaklah ditentukan oleh jabatannya. Seorang pengikut Kristus menjadi besar, diakui dan dihormati bukan karena jabatannya. Pengikut Kristus dihormati karena ia mau terus berjuang mengikut Tuhan, mengikuti teladannya, untuk melayani dengan sungguh-sungguh seumur hidupnya. Jadi, ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ingin menjadi orang besar? Besar di kerajaan Allah? Maka jawabannya adalah pikul salibmu dan melayanilah. Melayani bisa kita mengerti dalam banyak hal. Melayani mungkin dalam pekerjaan baik yang Tuhan percaya kepada kita. Dengan melayani itu kita menjadi berkat bagi sesama, sesederhana apapun itu. Melayani juga berada dalam konteks ketika kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang dimulai oleh Kristus di dalam gerejanya. Melayani juga mungkin dalam konteks sederhana ketika seorang ibu menyiapkan makanan yang sehat untuk anaknya dan seterusnya. Melayani yang dimaksudkan Tuhan adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatunya itu dengan memandang kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Kalau kita mau memberi dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan karena kita taat kepada Tuhan, itu melayani. Tapi kalau urusannya adalah untuk kita dikenal orang, untuk kita dihormati orang, itu bukan melayani. Kita tahu itu sendiri, kita bisa menilai dalam hati kita. Kalau kita mengajar orang dengan tujuan bahwa itu adalah bentuk dari pengabdian kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita talenta untuk mengajar itu, ilmu pengetahuan, hikmat, akal budi, kita mengerjakan itu dengan takut akan Tuhan, kita sedang melayani. Kita berada di gereja ini, kita melakukan tugas kita yang paling kecil sekalipun, membersihkan gereja ini sehingga kita semua bisa nyaman berada di sini, menyiapkan segala sesuatunya dengan hati kita terarah kepada Tuhan supaya orang bisa beribadah dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Kita sedang melayani. Kita bisa menilai semuanya dengan melihat pada diri kita sendiri. Hati kita bisa menjawabnya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya itu bagi Tuhan, melalui apa yang bisa kita kerjakan kepada sesama, kita sedang melayani. Dan untuk hal itu, mungkin ada salib yang harus kita pikul. Tidak semua hal yang kita kerjakan menurut kita baik itu dipandang orang baik juga. Pikul saja salib itu dan tetap kerjakan kebaikannya. Upahnya kita akan terima dari Tuhan, bukan pujian dari manusia yang kita cari, tapi dari Tuhan. Mungkin kita tidak perlu jabatan yang tinggi untuk mengerjakan sesuatu yang besar.
Tapi kita perlu anugerah dari Tuhan, kedaulatannya untuk memilih kita. Jadi kalau kita dipilih untuk melayaninya, untuk mengikut Dia, maka ikutlah Dia dengan setia sampai akhirnya. Mengakhiri khotbah ini ada satu pantun untuk kita. Bunyinya begini: beli mobil dapat bonus, bonusnya rumah tipe melati. Kalau mau jadi murid Kristus, tandanya kita saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sepanjang minggu yang telah lewat, Engkau memelihara kami dengan kebaikan-Mu. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan masih berbelas kasihan dengan memberikan kami napas kehidupan, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada ketika ini karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami pun mengucap syukur ada kesempatan, ada waktu bagi kami untuk bisa bersekutu dan melayani walau di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kami sadar kami terbatas untuk memahami maksud-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan sebatas yang mampu kami pahami, mampu kami cerna untuk kehidupan kami, berkati itu supaya berbuah lebat untuk kehidupan, menghasilkan buah-buah yang baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Hari ini lembutkanlah hati kami dengan kuasa firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa mengikut Tuhan dengan setia dan memberi diri kami untuk melayani sesama. Dengan apa yang bisa kami kerjakan, dengan talenta yang Tuhan Allah berikan, jangan biarkan itu hanya terhenti pada kami saja. Pakai kami untuk melayani, pakai kami untuk menjadi berkat. Sekecil apapun talenta yang kami miliki, kami percaya tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan memberkati semuanya itu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami, supaya ketika kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami di masyarakat, kami bisa melakukannya dengan taat kepada Tuhan. Semua yang kami kerjakan dengan memandang kepada Tuhan, hingga tidak sedetik pun dari kehidupan kami melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan, mengandalkan diri kami sendiri. Tapi kami melakukan segala sesuatunya itu dengan tetap mengandalkan Tuhan saja, sebab kami tidak mampu apa-apa jika Tuhan tidak menolong kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati jemaat di tempat ini dalam keberadaan mereka masing-masing. Kami percaya ada anugerah-Mu yang hadir dalam kehidupan mereka untuk menolong, untuk menguatkan, untuk meneguhkan kehidupan mereka. Mereka punya pergumulan masing-masing dalam pribadi mereka, dalam keluarga mereka. Ada banyak hal yang mungkin mereka hadapi, bentuk-bentuk pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bagi mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka hingga mereka boleh berkemenangan dalam pertolongan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga Kristen yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Berkati setiap rumah tangga supaya bisa menjadi tempat di mana firman-Mu itu dikerjakan. Dan dengan demikian dari setiap rumah tangga dihasilkanlah orang-orang baik yang bisa keluar untuk memberkati seisi dunia. Kami memohon kepada Tuhan agar hikmat dan kebijaksanaan juga diberikan pada setiap orang tua, sehingga mereka bisa memimpin rumah tangga mereka, keluarga mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percayakan anak-anak yang dipercayakan dalam setiap rumah tangga. Mohon berkat-Mu atas mereka, pelihara mereka dengan kesehatan, kekuatan, persiapkan mereka menjadi generasi terbaik untuk masa depan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka yang senantiasa diberkati dan menjadi berkat itu. Berkati pula remaja dan pemuda, tolonglah mereka untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat mereka menjauh dari Tuhan. Pergaulan mereka,
situasi lingkungan mereka dan banyak hal yang bisa menjerat kehidupan mereka. Tapi kami percaya jika kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan membentuk mereka dengan kuasa firman-Mu, maka mereka pasti akan mampu bertahan menghadapi zaman ini. Mereka akan dimampukan untuk tetap berhikmat dan bijaksana, sehingga terus mereka bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Hidup mereka boleh berhasil dan mereka bisa mengerjakan segala yang baik menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa bagi orang tua yang telah lanjut usia di tengah-tengah jemaat ini. Kami bersyukur atas keberadaan mereka. Berterima kasih kepada Tuhan sebab dari kehidupan mereka kami boleh belajar bagaimana Tuhan memelihara dan merawat kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kami melihat betapa baiknya Tuhan atas kehidupan mereka, sebab itu biarlah Tuhan berkenan untuk tetap memberkati dan menyertai mereka di masa lanjut usia mereka. Jika Tuhan masih berkenan, mereka bisa tetap memberi diri mereka dalam bentuk-bentuk pekerjaan baik, pelayanan yang Tuhan izinkan boleh mereka kerjakan. Bahkan kehidupan mereka pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah kehidupan keluarga dan juga gereja. Tuhan, kami serahkan orang tua terkasih yang ada di sisi jemaat-Mu ataupun mereka yang mungkin jauh daripada jemaat-Mu di tempat ini oleh karena mereka harus mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka di tempat ini dan untuk sementara harus meninggalkan orang tua terkasih mereka di kampung halaman. Tolong Tuhan agar orang tua terkasih tetap terpelihara. Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan mereka penghiburan dan sukacita sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan damai sejahtera. Kami juga mendoakan majelis jemaat di tempat ini, pendeta yang melayani bersama dengan penatua, diakon, para pengurus kategorial dan semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang menyediakan diri mereka, memberi talenta mereka untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Biarlah mereka semuanya tetap diberkati, diberikan hati yang penuh sukacita untuk melayani Tuhan, kesetiaan, sehingga mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat di tempat ini dengan penuh sukacita. Berkati mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka pun boleh dengan tenang melayani Tuhan, sebab Tuhan memelihara dan merawat seisi rumah mereka dengan kebaikan Tuhan. Kami pun mendoakan setiap program kerja atau segala rencana yang dibuat oleh majelis jemaat di tempat ini demi memberkati jemaat di tempat ini. Kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dalam penyertaan dari Tuhan. Kami mendoakan juga saudara-saudari kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia mereka di sepanjang minggu ini, yaitu Mentari ulang tahun yang ke-5 tahun, Bobby Saputra ke-16 tahun, Fernando Aditya Konrad 21 tahun, Rolando Aditama Konrad 23 tahun, Priscilla 40 tahun, Uniyati Pratiwi 55 tahun, Gloria Eka Sinta 22 tahun, Isabel Gloria Angelica 19 tahun, dan hut pernikahan Bapak Mardiampung dan Ibu Estu yang ke-32 tahun, hut pernikahan Bapak Edwin Jinu dan Ibu Yulita Tanduh yang ke-11 tahun. Kami serahkan sukacita saudara-saudari kami ini dalam pertambahan usia mereka, dalam pertambahan usia pernikahan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka itu dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, penyertaan dalam keseharian dan rumah tangga mereka, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan saudara-saudari kami ini yang mengingat akan Tuhan dalam pertambahan usia mereka. Pakai mereka dalam pertambahan usia dan usia pernikahan mereka ini untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Kami percaya Bapa di sorga, Engkaulah yang akan menyempurnakan segala sukacita mereka dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami pun mendoakan pemerintah kami, pemerintah Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tolonglah pemerintah kami agar mampu untuk menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Mereka bisa memimpin sesamanya dalam hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, sehingga
rakyat Indonesia boleh merasakan keamanan, kenyamanan, damai sejahtera ketika berada di tempat ini, di negara ini di mana Tuhan menempatkan kami. Dan kami memohon kepada Tuhan agar terus memelihara kami semua. Jauhkanlah kami dari COVID-19, Tuhan yang memelihara kami dengan kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhanlah yang mengizinkan kami untuk tetap beribadah. Tolong kami agar tetap taat pada protokol kesehatan, sehingga ketika kami berkumpul, bersekutu, kami bisa berkumpul dan bersekutu dengan baik, dan tetap menjaga protokol kesehatan itu dengan baik pula. Berkati usaha pemerintah untuk penanganan COVID-19, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkati saudara-saudari kami yang terlibat langsung dalam penanganan tersebut, apapun juga tugas dan pekerjaan mereka, biarlah itu menjadi bentuk di mana mereka melayani sesama dengan takut dan taat kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang hari-hari kami ke depan yang akan kami jalani, perjalanan kami, segala tugas tanggung jawab kami, rencana kehidupan kami, rumah tangga, usaha pekerjaan, kiranya tetap berada dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan, supaya kami bisa melangkah dengan tenang, dengan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus Tuhan tetap menaungi dan menolong kami, supaya sepanjang minggu yang akan datang kami berada dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan pada saatnya kami juga akan datang kembali ke gereja untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudari kami yang mungkin tidak dapat hadir dan mengikuti ibadah di gereja ini, tetapi mereka beribadah di rumah, kiranya Tuhan juga tetap memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Tolonglah mereka juga agar mereka pun tetap disertai oleh kuasa Tuhan, dan pada saatnya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk berkumpul di gereja memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya semua baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan segala sesuatunya, bahkan setiap doa dan permohonan yang disampaikan oleh jemaat-Mu ketika ini dalam hati mereka, dalam seruan yang tidak terucapkan oleh mereka, atas segala sesuatu yang sedang mereka gumuli, yang sedang mereka minta dan mohonkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mendengarkan seru doa mereka tersebut, mendengarkan seru doa kami pada saat ini, sebab kami berserah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 153, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua.
Jemaat silakan berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.